Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini kita lanjutkan lagi materi pertemuan kelima di mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, pada minggu kelima ini kita akan membahas tentang penamaan dalam sistem terdistribusi ya. Nah, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penamaan dalam sistem terdistribusi. Kemudian nanti kita akan bahas tentang names, identifier, dan address atau alamat ya. Kemudian bagaimana melakukan proses penamaan. Ada yang namanya flat naming. Kemudian nanti di dalam flat naming ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencari atau menemukan alamat ya ataupun nama. Nanti ada home based approach, kemudian nanti akan kita lihat bagaimana sih mobile IP principle-nya, kemudian kita lihat dari hierarchical approach-nya, ini juga bagian dari flat naming, kemudian nanti kita lihat juga di bagian akhir ada structure naming-nya. Nah, apa sih sebenarnya penamaan dalam sistem terdistribusi? Nah, penamaan ini berperan penting dalam banyak hal mengenai sistem komputer. Nama merupakan identitas yang dapat membedakan suatu entitas dengan entitas lainnya. Nah, dalam sistem terdistribusi, nama digunakan untuk menunjuk suatu resource yang beragam dan tersebar. Misalnya, komputer, layanan atau service, file, dan juga remote object. Nah, biasanya contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi ini bisa dalam bentuk URL. Nah, ini biasanya URL adalah untuk mengakses suatu halaman web atau juga menggunakan alamat email untuk komunikasi antar usernya atau antar pemakainya. Kemudian di dalam penamaan, ini ada yang namanya layanan penamaan atau sering kita sebut sebagai name service ya, berfungsi untuk menyimpan naming konteks, yaitu himpunan keterkaitan antara nama dan atribut objek, misalnya user, computer service, dan juga remote object. Nah, kemudian di dalam penamaan ini ada yang disebut dengan names, identifier, dan address atau alamat ya. Jadi nama dalam sistem terdistribusi ini adalah serangkaian bit atau karakter yang digunakan untuk merujuk ke entitas. Nah, entitas dalam sistem terdistribusi bisa berupa misalnya seperti host, printer, disk, dan file. Nah, contoh entitas yang biasanya kita kenal secara eksplisit biasanya disebut sebagai proses. Ada juga pengguna, kotak surat, newsgroup, halaman web, bisa juga dengan koneksi jaringan dan sebagainya. Kemudian entitas dapat dioperasikan misalnya pada sumber daya seperti printer. Nah, contohnya entitas itu adalah tadi ya, bisa host, bisa printer, disk, dan file. Misalnya kalau entitas dioperasikan sumber daya seperti printer, nah ini menawarkan antarmuka yang berisi operasi untuk mencetak dokumen, kemudian meminta status pekerjaan pencetakan, dan lain sebagainya. Biasanya kalau di dalam pemanggilan data ya, ada request ingin dokumen dicetak, kemudian dilakukan proses pencetakan tersebut. Nah, kemudian entitas seperti koneksi jaringan ini dapat menyediakan operasi untuk mengirim dan menerima data, mengatur kualitas parameter layanan, dan meminta status. Nah, untuk memanfaatkan entitas dalam sistem tersebar, pengguna, baik itu manusia ataupun mesin, perlu mengakses entitas-entitas tersebut melalui sesuatu yang kita sering sebut sebagai access point, address, atau alamat ya. Nah, itu
pemanfaatan dari entitas tadi. Kemudian, sebuah entitas dapat memiliki beberapa alamat, seperti halnya seseorang yang memiliki nomor handphone. Jadi contohnya misalnya ketika seseorang berpindah tempat seperti kota ataupun negara, maka nomor teleponnya sering harus disesuaikan atau dirubah dengan sistem kota tersebut atau lokasi tersebut. Misalnya kita berpindah dari satu area atau ke negara lain, maka di sana ada alamat yang harus ditambahkan untuk bisa terdeteksi nomor telepon kita tersebut. Misalnya tadi kalau misalnya di kota, itu nomor telepon kan ada kode area, ataupun misalnya di negara ada namanya kode negara. Nah, kemudian jenis nama lain yang mendapatkan perlakuan khusus selain alamat ya. Jadi kalau tadi sebuah entitas ini harus memiliki beberapa alamat supaya kita bisa temukan ya atau kita namakan. Nah, jenis yang lain dalam perlakuan khusus ini adalah selain alamat adalah identifier. Nah, bagaimana sifat-sifat dari identifier? Ini mewakili paling banyak satu entitas. Kemudian, setiap entitas diwakili oleh paling banyak satu identifier. Sebuah identifier selalu mewakili entitas yang sama, tidak berubah menurut waktu dan juga kondisinya. Nah, kemudian ada yang namanya flat naming ya. Flat naming ini bagaimana? Cara memasangkan alamat dengan nama atau identifier dan menemukan alamat pasangan dari nama atau identifier dan sebaliknya, ini dikenal dengan sebutan naming system. Jadi naming system itu adalah untuk menemukan atau memasangkan alamat dengan nama atau identifier ya. Nah, salah satu naming system ini adalah namanya flat naming. Flat naming ya. Flat naming ini adalah sistem penamaan yang tidak memiliki struktur tertentu. Nama dalam flat naming terdiri dari sederetan bit karakter yang tidak mengandung informasi tentang bagaimana menemukan alamat untuk entitas yang diwakili oleh nama tersebut. Nah, cara penamaan ini memang sederhana, tetapi menimbulkan akibat yang tidak sederhana dalam cara menemukan alamat entitas yang diwakilinya. Jadi ada beberapa hal yang sebenarnya prosesnya adalah sederhana, tetapi efeknya adalah tidak sesederhana itu ketika menemukan sebuah alamat entitas. Nah, bagaimana solusinya supaya permasalahan untuk menemukan pasangan alamat ini di dalam sistem penamaan flat naming ini tidak terjadi sebuah permasalahan? Ada 4 resolving namanya ya, atau solusi untuk menerjemahkan nama menjadi alamat pada sistem penamaan flat naming. Ada yang namanya broadcasting dan multicasting, ada yang namanya forwarding pointer, kemudian ada yang namanya home based approach, dan ada yang namanya hierarchical search tree. Kita coba lihat satu-satu. Nah, resolving pada sistem penamaan flat naming ini, yang pertama kita lihat adalah broadcasting dan multicasting. Ini yang bagaimana mengirimkan sebuah pesan, biasanya berisi permintaan pasangan identifier dari sebuah alamat kepada seluruh atau sebagian anggota jaringan, dan hanya entitas yang memiliki alamat tersebut yang akan menjawab dengan identifier yang ia miliki. Itu broadcasting dan multicasting. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya adalah tidak cocok digunakan ketika ukuran jaringan sudah cukup besar, karena akan membebani jaringan dengan pesan permintaan dari resolving tersebut. Jadi ada kekurangan dari broadcasting dan multicasting. Kemudian resolving pada sistem penamaan flat naming yang kedua adalah forwarding pointer. Setiap kali sebuah entitas berpindah lokasi dan mendapatkan alamat baru, maka entitas tersebut meninggalkan informasi mengenai lokasi barunya di lokasi lamanya. Sedemikian sehingga entitas lain yang mencarinya dapat menelusuri jejak perpindahan dan berkomunikasi dengan entitas tersebut. Nah, ini informasi ini yang biasa disebut sebagai pointernya. Jadi ketika entitas itu berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain, ada sebuah informasi baru
atau yang disebut sebagai pointer. Tapi ada kekurangannya. Ketika entitas bergerak cukup sering dengan jarak yang semakin jauh, rantai pointer akan semakin panjang, sehingga nanti penelusuran dapat memakan sumber daya yang lebih besar dan mengakibatkan penurunan kinerja. Jadi ada kekurangannya. Nah, yang ketiga adalah home based approach. Ini adalah resolving solusi ketika di proses penamaan ini mengalami permasalahan. Nah, ini home based approach ini adalah alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar. Kemudian ada hierarchical search tree. Nah, ini jaringannya dibagi menjadi beberapa bagian ya ke dalam bentuk domain. Nanti akan membentuk sebuah tree ya atau sebuah pohon. Nah, kita lihat dulu yang tadi, yang home based approach, ini ada resolving atau solusi dari permasalahan flat naming. Nah, bagaimana sih home based approach ini bekerja? Nah, kalau kita lihat di sini, alternatif teknik lain yang tidak mengalami permasalahan ketika entitas bergerak dalam jaringan skala besar adalah pendekatan home base, yaitu sebuah teknik resolving sehingga sebuah entitas bergerak memiliki entitas agen dengan sebuah alamat tetap yang akan menjadi alamat rumahnya. Nah, ketika entitas tersebut bergerak ke lokasi lain, entitas tersebut akan mendapatkan alamat baru yang kemudian didaftarkan entitas agen yang berada di alamat rumah tersebut. Nah, jadi ketika mengalami perpindahan alamat, maka akan didapatkan alamat yang baru. Ini tugas dari entitas agen tadi. Nah, ketika sebuah pesan dikirimkan untuk entitas bergerak tersebut, tujuan dari pesan adalah alamat rumah. Entitas agen di alamat rumah akan menyampaikan pesan tersebut ke lokasi baru dari entitas bergerak berdasarkan alamat baru yang didaftarkan entitas tersebut. Nah, kemudian entitas agen juga akan memberitahu pengirim pesan alamat baru dari entitas bergerak tersebut sehingga komunikasinya bisa terjadi antara pengirim dengan entitas bergerak di lokasi barunya. Jadi dia seperti sebuah agen atau penghubung ya antara yang tadi dari alamat yang lama menuju ke yang alamat barunya tadi. Kekurangan teknik ini adalah penggunaan lokasi rumah yang tetap, sehingga rumah ini harus dipastikan selalu ada atau selalu tersedia. Jika entitas bergerak hendak pindah untuk jangka waktu yang lama atau menetap di lokasi lain, maka ada baiknya lokasi rumah juga ikut berpindah. Jadi ngikut home location-nya ngikut. Solusi masalah ini adalah dengan mendaftarkan lokasi rumah pada sebuah layanan penerjemah alamat atau naming service. Jika lokasi rumah dapat berpindah, sehingga lokasi rumah dapat ditentukan atau ditemukan oleh entitas yang memerlukannya melalui naming service. Jadi dikasih sebuah alamat yang ditempatkan di lokasi rumah tersebut atau di home location tadi. Nah, ini misalnya seperti ini ya. Ini dari prinsip mobile IP, di mana di sini ada host home location, yaitu alamat lokasi host home-nya ya. Kemudian ada client location. Nah, ada proses send packet to host ya seperti ini. Kemudian nanti dia akan kembalikan return address of current location, dia akan memberikan alamat. Kemudian nanti dari client location dia akan baik dari client location maupun dari home location ini akan mengirimkan sebuah ini ya paket ke lokasi current location-nya atau lokasi yang posisi dia sekarang. Seperti itu. Nah, penamaan tadi, yaitu flat name tadi, itu adalah salah satu
cara untuk memasangkan alamat dengan nama ataupun dengan identifier. Ada berbagai cara yang dilakukan ya, tadi yang sudah disebutkan ada broadcasting dan multicasting, forwarding pointer, home-based approach, dan hierarchical search tree. Nah, dari flat name tadi, flat naming tadi itu baik untuk menamai mesin, tetapi dia tidak cukup nyaman untuk digunakan oleh manusia karena mungkin dari sisi penamaannya. Jadi sebagai alternatifnya, sistem penamaan biasanya mendukung penggunaan nama yang terstruktur yang dibentuk dari beberapa nama yang sederhana dan yang mudah dikenali oleh manusia. Nah, penamaan pada sistem file dan host pada internet ini mengikuti kaidahnya seperti itu ya. Nanti ada yang namanya namespace. Kemudian nanti ada yang namanya name resolution. Nah, namespace ini adalah nama-nama biasanya diatur menjadi sesuatu yang dikenal sebagai ruang nama ya, atau namespace ya. Nah, namespace ini terstruktur dan dapat direpresentasikan dalam bentuk graph atau grafik ya, graph. Sebuah diagram yang terdiri dari simbol atau note dan sisi atau edge yang menghubungkan dua simpul yang memiliki label atau nama dan arah. Jadi ada namanya dan ada arahnya ya. Ada dua macam simpul pada graph yang merepresentasikan namespace, yaitu simpul daun yang merepresentasikan entitas yang memiliki nama dan tidak menjadi induk dari simpul lainnya. Kemudian ada yang namanya simpul directory yang memiliki ujung-ujung yang bernama dan menunjuk dari simpul daun tersebut. Kemudian selain dari namespace ada juga yang namanya name resolution. Nah, name resolution ini adalah istilah untuk proses pencarian atau looking up sebuah nama ya, ketika ia mendapatkan path dari nama tersebut. Proses name resolution ini akan menghasilkan identifier, identitas dari sebuah simpul yang dilalui pada proses tersebut. Biasanya resolusi nama ini dimulai pada simpul N dari grafik penamaan, kemudian tempat label nama terlihat dalam tabel directory, dan yang mengembalikan atau pengidentifikasi simpul yang merujuk ke tabelnya. Resolusi kemudian berlanjut pada simpul yang diidentifikasi dengan mencari label nama dalam tabel directory dan sebagainya, dengan asumsi bahwa jalur bernama benar-benar ada. Resolusi berhenti di simpul terakhir yang dirujuk oleh label tadi dengan mengembalikan konten simpul tersebut. Nah, itu struktur naming ya, baik pemahaman tentang namespace dan juga tentang name resolution. Nah, sampai di sini penjelasan tentang penamaan pada sistem terdistribusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.